Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Haji Arwani marhum, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai kajian tajwid dan tafsir malam ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah ala hadhihin niyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita masuk ke acara selanjutnya. Marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 21 sampai 24, yang akan dibacakan oleh qori'ah kita, yaitu Bunda Hajah Rahmawati. Kepada Bunda Hajah Rahmawati kami persilahkan. Amin, amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن taf'alu fa'taqun nar allati fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijaruh
uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca sama-sama mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amin. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan kajian tafsir dan tajwid surah Al-Baqarah ayat ke-25 yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Pak Ustadz Haji Arwani marhum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Quran habibina al-Mustafa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalimat pujian yang kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang telah dan senantiasa Allah berikan kepada kita. Kehadiran kita di majelis Al-Quran melalui Zoom ini bagian dari nikmat yang patut kita syukuri. Ada di antara saudara-saudari kita yang kondisinya sedang kurang sehat sehingga tidak bisa hadir di majelis Al-Quran ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan kita doakan agar anggota keluarga kita, saudara-saudari kita, tetangga kita, sanak famili kita, teman-teman kita yang lagi kurang sehat, agar Allah mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesehatan dan keafiatan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebuah hadis yang populer yang insya Allah kita semua hafal saking seringnya kita mendengar atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadi hadis Nabi itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Inilah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi yang menjadi sebuah hadis. Sebab apapun yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, sikap dan keputusan Nabi, itu disebut dengan hadis Nabawi. Sementara Al-Quran adalah kalamullah, isi dan redaksinya dari Allah. Hadis Nabawi
isi dan redaksinya dari baginda Rasul. Hadits qudsi isinya dari Allah, redaksinya dari baginda Rasul. Inilah perbedaan antara Al-Quran, Al-Hadits An-Nabawi, dan Al-Hadits Qudsi. Melalui kalamnya, Rasulullah memberikan semangat kepada kita, mengapresiasi kita agar menjadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, setelah itu mentransfer Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, insya Allah digolongkan kepada kelompok orang yang dibanggakan oleh baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pelajaran kita pada malam hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 25. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya. Cari surah Al-Baqarah ayat 25. Baiklah. Seperti biasa, langkah pertama kita adalah sama-sama menjelaskan atau menyebutkan hukum-hukum tajwid pada ayat yang menjadi materi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Wa basyiril ladzina, ada huruf ro berbaris kasroh maka bacalah dengan tarqiq tipis. Wabasyiri, ri. Jadi jangan wabasyiri, bibirnya ketarik kanan, ketarik ke kiri. Wabasyiri, supaya menghasilkan bunyi ro yang tarqiq. Wabasyiril ladzina amanu. Alladzina amanu alif lam syamsiyah. Zal berbaris kasro diikuti ya sukun berarti panjang 2 harokat mad tabi'i. Amanu a-nya panjang 2 harokat pada hamzah berarti mad badal. Sebab mad badal itu adalah hamzah mamdudah. Hamzah yang dibaca panjang. Manu, nu 2 harokat. Ada dhammah bertemu wawu sukun. Itu namanya mad tabi'i. Adapun alif sesudah wawu tidak berpengaruh terhadap panjangnya nu. Jangan gara-gara alif sesudah wawu lantas nu-nya jadi panjang 3 harokat. Tidak. Alif di situ bukan alif huruf mad. Alif di situ namanya alif ziyadah. Wa 'amilus shalihat. Mengucapkan huruf ain. Tolong Bapak Ibu hadirin, supaya bunyi ainnya itu fasih, maka cara mengucapkannya harus ada tekanan di tenggorokan. Jadi tekanannya di mana? Ya, di tenggorokan, bukan di batin ya. Tekanannya Masya Allah. Tekanan batin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Amil. Jadi tekanannya itu di tenggorokan, sebab ain adalah huruf halqiyah. Sebenarnya gampang untuk mengucapkan huruf ain sehingga berbeda dengan bunyi hamzah. Asalkan tahu caranya. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji sama guru supaya kita langsung mendengarkan penjelasan dari guru kita dan tahu bagaimana cara mengucapkan huruf demi huruf hijaiyah secara benar. Jadi ain itu harus ada tekanan di tenggorokan. Ain, au. Tenggorokan atas ya, Ustaz. Mulus. Tenggorokan bagian tengah. Tengah. Sebab ain adanya di tengah-tengah tenggorokan. Oh, sama dengan H ya, Ustaz. H. Ausat. Ya, jadi ya tenggorokan siapa, Bu?
Tenggorokan Ustaz. Tenggorokan masing-masing. Maksud tenggorokan boleh minjem dari Bu Ana. Tenggorokan masing-masing. Mana? Ayo, coba sama-sama. Ah. Ah. Tekan, Ai. tekan Ah, pada ini guru. Ayo, lagi. Ah. Nah, sekarang kita berlatih huruf ainnya dengan baris tanwin. An, ain, aun. Tekan. In'un. Sekarang ainnya dikasih tasdid. Tekan. Nah, coba ibu-ibu pegang tenggorokannya takut lepas. Coba. Itu kayak mau ajak kek Ustaz. Kayak orang kecepet ya Pak Ustadz ya. Dibaca dengan sukun. Ya lepas Ustaz. Ya, sekarang dibaca dengan sukun. Ikat aja, ikat. Nah, baik ya. Jadi bedanya ain dengan hamzah, kalau ain ngucapinnya kudu ada tekanan di tenggorokan. Sementara hamzah tidak boleh ada tekanan. Kalau ada tekanan pada hamzah berarti it's wrong. Understand nggak? It's wrong. Yes. Nah, No. Yes, I ya Yes, kalau I hamzah, do. kalau hamzah a i u, coba a i u, A, I, U. a a a, i i i, u u u. U. Nah, ada tekanan nggak di tenggorokan? Nggak ada. Betul. Kalau ada salah, kalau tidak ada betul. Sekarang kalau ain itu kebalikan hamzah. Ain itu harus ada tekanan di tenggorokan. Kalau ada betul, kalau nggak ada salah. Au. Ah, Nah, ya, dah. Ya cukup, takut copot. Cukup, takut copot. Ini ngomong-ngomong ayatnya cukup panjang nih, bisa-bisa kelar jam 12 malam, bagaimana nih urusan? Nggak apa-apa, Pak Ustaz. Ustaz, nggak apa-apa kalau Ain lidahnya gimana gitu. Enggak, takutnya saya ngejelasin sampai jam 12 malam. Pada tiduran selesai. Pak. Ustaz. Baik, Gimana saya orang lanjut merah ya. Pak Ustadz? Katanya bisa kecekek apa tuh? Malam-malam masih aja. Ya. Ego yang ada. Ya, saya lanjut ya. Wa amilus shalihat, wa amilu. Ya. Artinya panjang. Wa amilu seharusnya panjang karena ada matobi'i. Cuma sesudahnya ada alif lam syamsiyah sehingga matobi'inya dihilangkan. Itu namanya apa? Takhalus ya. Takhalus. Takhalus. Bilhazfi. Bilhazfi. Dengan membuang mad. Ya, dengan membuang bacaan panjang. As-shalihat alif lam syamsiyah. Soalnya 2 harokat ada fathah berdiri yang sebenarnya itu alif ya, alif kecil. Shalihat ha juga matobi'i. Kalau diwakafkan jadinya mad arid sukun. Shalihat dan ta'nya ada hamas. Ini ada hamas sedikit saja ya. Nah, kemudian an-narahu nun tasydid. Ini bacaan dengung. Nama hukumnya gunnah atau nun musyaddadah. Ibu gunnah. Analahum ja mim sukun bertemu jem ini dibaca jelas izhar syafawi. Ya, Safawi. Jannat nun tasdid wajib dengung. Tolong dikasih garis atau dilingkarin ya bacaan-bacaan dengung supaya ibu bapak pas baca ingat bahwa itu harus didengungkan 2 harokat. Tolong pada pegang pensil. Ini pada pegang pensil nggak? Pegang nih Pak Ustadz. Pegang Quran. Ustaz. Nah, ya Pegang betul. Quran Ustaz. Ya, Quran ada, pensil juga ada buat mencatat.
Jadi yang bacaan-bacaan dengung tolong ya, Bu Nursia dan kawan-kawan, itu kasih tanda bacaan-bacaan dengungnya. Ya, Iya, siap. Pak Ustadz. Karena dalam Baik. satu ayat bisa aja bacaan dengung itu lebih dari 3. Iya. Ya. Jannat nun tasdid dengung, kalau wasol jadi mad tabi'i, jika wakaf jadi mad arid sukun. Nah, kemudian jannat tajri kasrotain bertemu ta, itu bacaan dengung. Ikhfa. Ifa apa? Hakiki. Ausat ya. Ausad ya, Ausad. Akrab. Akrab. Akrab, salam kan. Non ketemu tak. Dekat, dekat. Ifa akrab. Akrab. Tajri jimnya wajib dipantulkan. Kontrol apa? Kalau sugro. 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 Tajri rinya panjang 2 harokat, matobi'i dan baca tarkib. Nia tahtiha mati bersemuka namanya apa? Akrab. Bagus, ibu betul jawabnya ikhfa akrob. Sebab kadang-kadang ada ibu-ibu yang jawabnya ikhfa juga, bukan ikhfa akrob. Ikhfa juga. Ada lagi Ikhfa dari Ustaz. Iya. Karena sebelumnya ada ikhfa, sehingga yang kedua disebut ikhfa juga. Lupa lagi. Iya benar juga. Benar juga. Tahtihal. Ya, Maklum, Bela diri. Ustaz. Anhar. Ada yang bilang sama kayak tadi. Nah, iya, ya. Anhar nun mati bertemu ha, jelas apa? Anhar. Jahapi. Nah, harnya jadi mad apa? Mad arid disukun. Kalau berhenti mad disukun. Arid disukun nggak pakai mad. Arid disukun. Enggak, itu berhenti. Mad arid disukun. Itu mad itu. Mad. Mad itu mad. Mad arid disukun. Itu. Kan panjang. Emang kenapa nggak pakai mat? Romannya sewot banget sama mat. Ini tidak Mat arid Lalu. itu. Kecuali ada bacaan panjang baru nggak pakai mat. Iya. Oke, rohnya dibaca apa? Tafhim. 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 Baru sampai Al-Baqarah ayat 25, tajwidnya udah pada ngelotok nih, hebat. Kayak rambutan. Tapi giliran baca. Baca ada kadut. Nah, itu mah urusan lain dah. Yang penting tajwidnya udah pada bisa ya, alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Tinggal praktek doang. Runziku 2 harokat minha izhar dan matobi'i min samarah. Ikhfa. Samarah itu kasrotain bertemu roh. Idgham Bila guna. Idgham bila guna. Rizqa qa-nya panjang 2 harokat, mad apa? Tabi'i. Iwad. Karena tanwin. Ya, karena ada fathah ini. Nah, mad iwad ini panjangnya kan sama dengan mad tabi'i 2 harokat. Iya. Dalam ilmu tajwid, mad yang disamakan panjangnya dengan ini namanya apa? Ya Ustaz. Kosrim. Mulhaq, Ustaz. Ya, mulhaq bit Mulhaq. Ya, mulhaq bit tabi'in. Pintar. Qalu matobi hada. Yang matobi nggak usah disebut ya, udah pada maklum ya. Iya ngotak matobi mah ada. Ini taholus. Taholus.
Yang saya bahas Tinggal yang dengungnya aja ya. Min qablu nun mati bertemu qaf dengung ikhfa ab'ad. Abad. Ya, ikhfa Yang panjang 2 harakat pada hadomir berarti mad silah qasir. Walahum fiha ha mad jaiz munfasil ketika wasol. Kalau wakaf jadinya mad tabi'i. iwad. Mad iwad. Tajum Iwad. tanwin bertemu mim itu idgham bi gunnah. Degam biguna. Itu wajib dengung, tolong diberi tanda. Iya, Ustaz. Mutahharatu tanwin bertemu wau, ini juga wajib dengung, nama hukum diktat, tolong diberi tanda. Degam Iguna. degam biguna. Ya, tolong dikasih tanda. Mutahharatu wahum. Ya, ditahan gitu ya, mutahharatu. Itu tolong ditandain ya. Ya, Ustaz. Ya. Wahum fiha khalidun, tidak ada lagi bacaan dengung. Khalidun, ini ada mad alif di sukun. Alif Sampai di sudah sukun. pertanyaan Sukun. ada ya? Wa atubihi itu ini ya Wa utu. ya wa utubihi hi-nya itu sila kosirohnya. Sila Ya. kosiro. Baik. Insyaallah semua Bapak semua. Hasan tajwid sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada praktek membaca surah Al-Baqarah ayat 25. Saya persilakan pembaca pertama yaitu Ibu Ma'anah. Silakan. Ya 25. Ya. Nawaha ya sudah dibaca bukan? Kan dari wabashiril ladzina. Oh. Iya. Soalnya kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري Ya. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, betapa nikmatnya ya mendengar bacaan Quran kalau dibacanya secara tartil seperti bacaan Ibu Ma'anah tadi. Semoga setiap hurufnya Bu Ma'anah atau Bu Ma'anah diganjar 10 kebaikan dari Allah dan buat kita yang mendengarnya pun Amin. Amin ya rabbal alamin. mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya persilakan Bapak Suwandar atau Bapak Muhammad Suwandar atau Bapak Cekwan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Alhamdulillah. Pak Muhammad Suandar pun mampu membaca dengan tartil, namun hati-hati, tetap harus teliti, disiplin, dan rapi. Di antaranya, hal yang pembacaan adalah memantulkan bunyi huruf yang bukan kolkolah. Hati-hati itu, Bapak Ibu. Hati-hati juga ya Pak Cakwan ya. Jangan sampai huruf-huruf selain baju di toko, jangan sampai dipantulkan. Misalnya ya, tahtihal, hati-hati. Mintah. Tahtihal. Ya, tahtihal anhar. Ya, betul. Jangan sampai ha dan lam sukunnya mantul. Tahtihal. Hati-hati. Begitu ya. Tingkatkan terus kemampuan Pak Muhammad Suandar. Masya Allah suaranya. Baik, terima kasih. Bikin nikmat ya dalam bacaan itu. Masya Allah. Berikutnya saya persilakan kepada Ibu Zakia dari Tartil 2 yang sudah lulus Tartil 2. Silakan Bu Zakia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ما رزقوا منها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukurillah. Tentunya Rasulullah berbangga sekali pada umatnya yang mampu membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil seperti yang tadi telah sama kita dengar. Alhamdulillah. Tingkatkan terus kemampuan yang sudah lancar supaya bertambah lancar, bertambah tartil, bertambah indah. Yang belum lancar, insya Allah akan jadi lancar, akan jadi bagus. Yang penting Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk mengaji. Ya, terus saja dengan semangat terus semangat. Baik, saya lanjut kepada Ibu Risa Inayah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus
تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Ulang Bu Rica, qablu lu-nya pendek. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tinggal jangan lupa teliti, awas. Teliti. Ya, Makasih Ustaz. alhamdulillah, bagus Bu Risa. Kemudian ya Ibu Diana Herawati, silakan. Siap-siap peserta dari Tartil 1. Silakan Bu Diana Herawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, panjangin. Jannatin. Oh, ya. Annalahum. Dari mana Ustaz? Dari annalahum. Annalahum jannatin tajri. Jannatin. Jannatin. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin. Salah ya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasabiha. Diulang min qablu, lu-nya pendek. Min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha aswajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Sadaqallahul Alhamdulillah. Agak tersendat-sendat. Ya, nggak apa, ada beberapa koreksian, tidak. Memang namanya ada bacaan baik makharijul huruf atau sifat huruf atau hukum-hukum lainnya. Dan memang penting untuk menjaga ketelitian, kedisiplinan dan kerapihan dalam baca.
Semangat terus semangat buat Bu Diana Herawati. Ya. Terima kasih Ustaz. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada dari Tartil 1, siapa yang siap dari kelas Tartil 1? Ayo, jangan ragu-ragu. Pak Ustadz, saya coba ya Pak Ustadz. Pak Ustaz. Lihat aja Pak Ya, Ustadz. silakan. Dicoba Bu, Silakan. tidak perlu takut mumpung ada gurunya. Cuma Ya, dia saya bilang. nggak on kamera ya Pak Ustadz, soalnya sinyalnya. Mohon maaf. Nggak Siap. apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Silakan. A'udzu billahi Bukan minasyaitonir au. rajim. Au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Awas, jangan buru-buru. Kalau nggak kuat berhenti di jannat aja supaya nggak terburu-buru seperti itu. Ya, Pak Coba. Ustadz. Basyiril berarti di jannat. Anna lahum jannat. Nanti ngulang dari anna lahum. Oh ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Iya Pak Ustadz. Panjangin jannat. Anna lahum jannatin. Coba. Anna lahum jannatin tajri min. Panjangin. Jannah. Nanya panjang, ada fathah berdiri. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Ulang dari ming. Min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min Terus? samaroti rizqa qalu. Ya. Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi Min qablu wa utu. Coba. min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Wa utu bihi mutasyabiha. Wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Ya, awal yang bagus. Berani baca itu sudah satu langkah yang tepat. Ya, supaya Terima kasih, kita Pak tahu mana yang harus kita perbaiki, mana yang kurang, mana yang lebih. Alhamdulillah, dengan talaki musyafah seperti ini kita tahu kurang dan lebihnya bacaan kita. Ya. Ya. Terima kasih ya Pak Jaga Ustadz. terus semangatnya dalam membaca Al-Quran. Ya, sama-sama. Setelah itu dari kelompok yang lain ini, coba dari Rawamangun, grup Rawamangun, coba Bu Nitra Narulita baca. Silakan. Bu Nitra Narulita, ada nggak Bu Retno? Tadi izin. Izin mau kemana? Ada tilawah. Ini kan tilawah.
Di lain tempat. Oh, di lain tempat. Sudah. Kalau gitu, Bu Cici. Cici, silakan. Oke, makasih Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainnya Bu Cici. A'u. Ingat ditekan huruf ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Kalau berarti jangan jadi ha, jadi tetap ta, karena Jannat. taknya terbuka. Jannat. Jannat. Kecuali tak yang bundar. Oh iya, ha, benar. Coba dari wa amilu. Wabas. Sin besarnya juga, sin besarnya. Shishu. Kalian deh, sin besarnya. Sasisu. Iya, wa basyiril. Mungkin ya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Ya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Ya. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Coba diulang dari qalu hadzal ladzi ruziqa. Qalu hadzal ladzi ruziqna. Qalu hadzal ladzi ruziqna min Ruziqa. Qalqalahnya. Coba lagi. Qalu hadzal ladzi Panjang. ruziqna. Hadzal. Di situ udah beberapa kali, tolong dikasih tanda. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ulang dari min qablu, lu-nya pendek Bu Cici. Min qablu wa, sama qalqalnya jangan lupa. Ulang. Min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Bagus. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Allahul azim. Alhamdulillah. Terus tingkatkan kemampuan bacanya Bu Cici. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya Allah. Senang dengarnya Bapak Ibu bacanya makin bagus. Kesalahan demi kesalahan itu bagian dari proses. Jadi jangan karena salah baca lantas hati jadi down, ya salah. Jangan. Kesalahan untuk diperbaiki, bukan untuk ditinggalkan. Betul. Diperbaiki. Dan alhamdulillah, inilah salah satu media bagi kita, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki dan memantapkan bacaan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ibu-ibu semuanya, Bapak yang sudah tampil pada malam hari ini. Terima kasih atas penampilannya. Bagi yang belum tampil, insya Allah ada kesempatan di pekan yang akan datang. Maka jangan dilewatkan setiap malam Rabu hadir di majelis Al-Quran untuk mentajwidkan bacaan Quran dan menarik makna yang terkandung dalam Al-Quran untuk kita
manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar Al-Quran betul-betul Amin. menjadi hidayah. Jadi Al-Quran bukan Amin. sebagai bacaan saja, tapi Al-Quran sebagai hudan, sebagai hidayah. Ini target yang ingin kita capai. Jadi bacaan Qurannya makin bagus dan prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran bisa kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ucapan maupun perbuatan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Amin. kita coba untuk sama-sama memahami kandungan ayat 25 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'u. Nah, itu R juga buat Bapak Ibu. Kadang bacanya ada A'u. Masih begitu. A'u. Ya, itu kan langsung praktek Hamzah dan Ain tuh. Hamzahnya tidak ditekan, Ainnya harus ditekan. A'u. Coba A'u. Iya, jangan Bukan au. jangan au. Salah. A'u salah. Yang betul a'u. Au. Ya. Iya udah. Mak saya ada di pengajian ini Tat, kayak di sarang penyamun ini Tat. Gitu. Kenapa memangnya? Perempuan semua ya? Perempuan semua Tat. Ya, itu kan memang akhir zaman jumlah perempuan jauh lebih banyak ketimbang jumlah laki-laki. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti ibu-ibu penyamun semua ya, Pak Suwandar. Iya Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Dan sampaikanlah kabar gembira. Jadi Rasulullah itu dalam berdakwah menggunakan prinsip basyiru wala tunaffiru. Basyiru basyiru, beri kabar gembira supaya orang tertarik. Wala tunaffiru, jangan nakut-nakutin orang yang akhirnya meninggalkan kita. Itu prinsip dalam berdakwah. Wa basyir, kasih kabar gembira. Sampaikan pesan-pesan yang menyenangkan hati supaya orang tuh tertarik. Wala tunaffiru, jangan bikin orang jadi takut. Jangan bikin orang jadi takut. Prinsip dalam berdakwah begitu. Basyiru wala tunaffiru. Rangkul, bukan memukul. Rangkul, jangan memukul. Nah, gitu. Jadi kita rangkul, kita dakwah. Yang namanya dakwah itu kan mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Basyir, beri kabar gembira. Dan beri kabar gembira. Alladzina, orang-orang yang, atau mereka yang amanu, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Wa 'amilus shalihat, dan keimanan mereka tidak sebatas lisan. Keimanan mereka itu dibuktikan dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan akhlak. Tuh. Beri kabar gembira kepada mereka yang sudah menyatakan imannya kepada Allah dan mampu membuktikan keimanannya dengan melaksanakan ibadah, dengan mengerjakan amal soleh, dengan berakhlak, bertutur kata yang baik, bersikap yang terpuji. Apa kabar gembira yang akan mereka dapatkan? Annalahum. Anna ini harfu taukid. Penegasan. Sesungguhnya lahum, bagi mereka. Jannat. Itu jamak. Bukan jannatun, tapi jannat, surga-surga. Berarti kita akan. Surga ada banyak. Iya, kita akan menikmati itu. Bukan satu surga, Bu Ma'ana. Surga-surga kita akan masukin itu. Walaupun
Nanti pada akhirnya kita ada tempatnya khusus, ada coupling yang sudah Allah siapkan. Tapi kita bisa ya ke surga bisa lihat, oh surga ini, surga itu, surga ini, surga itu. Itu Allah informasikan. Artinya surga-surga itu nanti ya diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu sesuai dengan kadar keimanan dan amal solehnya. Ya, kadar iman dan amal soleh. Untuk para nabi surganya ini. Untuk para aulia surganya ini. Untuk para syuhada surganya ini. Untuk orang-orang yang saleh surganya ini. Itu semuanya diperuntukkan bagi mereka yang iman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin, amin. Ya, bahwa mereka yang beriman dan amal soleh akan mendapatkan surga-surga. Tajri yang mengalir. Mintah tial anhar. Dari bawahnya itu anhar. Anhar itu bukan satu sungai. Ya, Kalau satu sungai kan nahrun. Nahrun. Kalau banyak sungai anhar. Jadi anhar Jamaknya itu. iya, seperti Jamak. jannatun. Iya, seperti jannatun itu bentuk jama dari Iya, jannah jannatun. jama. Mufradnya Jannah. Jamak dari jannah ya. Arti dasar dari jan. Jadi Bapak Ibu kalau ada huruf jim sama nun itu nyatu ngegandeng, itu maknanya yang tersembunyi. Maknanya yang tersembunyi atau tertutup. Seperti gini. Ada bangsa, ada makhluk yang tertutup mata kita untuk melihatnya. Namanya bangsa jin. Disebut jin karena tertutup mata kita untuk melihatnya. Ya, dan Bu Uwin bersyukur nggak bisa lihat jin. Coba kalau setiap saat bisa lihat jin, genderuwo, kuntilanak, sundul bolong. Mereka nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya Ustaz. Takutan. Iya, jadi surga juga tidak bisa dijangkau oleh mata dohir kita. Karena sekarang kita berada di alam yang fana. Ya, sekarang kita berada di alam dunia. Maka kita belum bisa menjangkau mata kita kepada surga. Berarti mata kita tertutup untuk melihat surga. Wajar, karena surga itu sebenarnya arti dasarnya sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tertutup baru dibuka oleh Allah kalau kita layak sudah malamnya. Dan untuk bisa masuk ke dalamnya syaratnya dua. Iman, amal soleh. Kalau kita mampu mempertahankan iman dan amal soleh, surga yang akan kita dapatkan. Bahkan sebelum mendapatkan surga di akhirat, di dunia Bapak Ibu kita semua udah bisa ngerasain surga. Jadi sudah mendapatkan surga sebelum surga. Asal iman, amal soleh. Surga dunia, ketenangan hidup, ketentraman jiwa. Supaya mendapatkan surga dunia, Al-Quran jawabannya. Baca, baca, dan baca. Sebab Al-Quran bukan cuma mencerahkan, tapi menenteramkan hati dan jiwa. Surga dunia itu hakikatnya adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai-sungai di dalam surga. Kayak kita lagi nginep nih di puncak nih, ya kita lagi nginep nih di villa nih. Ceritanya kita lagi nginep di Villa Cipayung, ceritanya. Atau di Villa Megamendung. Villanya ada di atas bukit. Bukit yang menghijau. Kita lihat dari villa, sungai mengalir dengan jernih airnya. Itu aja pemandangannya luar biasa ya. Indah. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat. Kullama ruziku, setiap kali mereka diberi rizki. Minha, dari surga. Min thamarah. Min thamarah, dari buah-buahan. Dari buah-buahan. Nah, kalau kita belajar balaghah, kalau kita belajar ilmu balaghah, ada satu kaidah namanya zikrul juz'i wa iradatul kull. Disebut satu tapi maksudnya banyak. Seperti thamarah, ini kan bentuk mufrad.
samarah. Ya, samarah. Atau bentuk jamaknya itu samarat. Samarat, gitu ya. Tapi bisa juga samarah, samar mungkin dari samar. Samarun. Jadi samarun itu bentuk mufradnya. Ya, bentuk mufradnya samarun. Seperti orang mahir, mahir. Kalau banyak maharatun. Kalau satu tolib, kalau banyak tolabah. Jadi samarah ini bentuk jamak dari mufradnya samar. Nah, bentuk jamak dari mufrad samar itu bukan cuma samarah, tapi ada lagi samarat. Saya ulang ya. Jadi buah-buahan itu kalau bentuk mufradnya samarun. Bentuk jamaknya samarah atau samarat. Jadi buah-buahan itu diperuntukkan bagi penghuni surga. Buah-buahan itu diperuntukkan bagi Jamak taksir itu ya. Ya, jamak taksir. Jamak taksir. Seperti tolib itu seorang murid, tolib. Kalau banyak tolabah. Murid. Sama kan, sama tolabah, ya kan? Tolabah, sama. Nah gitu. Jadi buah-buahan itu kata Ibnu Abbas, buah-buahan yang dimaksud di surga itu, ya, namanya sama dengan buah-buahan di dunia. Tapi rasanya berbeda. Jadi namanya sama, beda rasanya. Sama-sama durian montong. Cuma beda rasanya durian di dunia dengan durian di akhirat. Sama-sama mangga aromanis. Tapi bedanya rasa. Bedanya dirasa. Kalau menurut saya masuk akal juga sih penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sebab di dunia aja sama-sama aromanis rasanya bisa beda ya. Jadi lezatnya mangga aromanis di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan lezatnya mangga aromanis nanti di akhirat. Seperti ini deh misalnya nih, Bu Wanti demennya sama buah kesemek misalnya. Buah kesemek di dunia beda rasanya dengan buah kesemek di akhirat. Ibu-ibu pernah lihat nggak buah kesemek? Pernah, masih ada Ustaz di pasar. Itu Udah buah nggak apa ada. namanya? Buah ganjen. Buah genit. Pakai Buah bedak ganjen. dulu dia. Masa buah Buah ganjen? genit dia pakai bedak. Itu bedakan, Pak. Kayak apa buah ganjen? Tapi rasanya sepet. Nah, itu di dunia, kalau di akhirat rasanya nggak sepet. Rasanya manisnya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masya Allah. Iya. Kemudian misalnya lagi nih, Bu Sri Rosmawati makan buah ini nih, Jamblang. jamblang, tapi disangkanya anggur. Ada. Jamblang juga ada Ustaz di pasar. Ya, itu jamblang di dunia tentu berbeda rasanya dengan jamblang di akhirat, meskipun sama namanya. Sama namanya. Buah pisang. Pisang apa misalnya? Pisang raja. Pisang Nanti di raja. akhirat juga ada pisang raja, tapi rasanya beda. Ya. Nah, jadi samarah buah-buahan, ya, buah-buahan yang sama namanya tapi beda rasanya. Itu diberikan sebagai rizki buat penghuni surga. Lalu mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Loh, maksudnya dahulu waktu di dunia kami juga mendapatkan buah-buahan seperti ini. Tapi beda rasanya. Waktu kami di dunia kami makan durian. Ya. Waktu kami di dunia kami makan buah anggur, kami makan buah pisang. Ya, kami makan buah mangga, buah jeruk. Ternyata di akhirat juga buah-buahan ini kami dapatkan. Walaupun tentu kelezatannya tidak bisa dibandingkan dengan lezatnya buah-buahan di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka telah diberi buah-buahan dengannya yang serupa, maksudnya namanya sama.
Namanya sama, beda rasanya. Boleh jadi bentuknya pun sama, warnanya pun sama, tapi yang pasti beda rasanya. Yang pasti berbeda rasanya. Walahum fiha, dan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh sampai akhir hayatnya, yang beriman dan beramal soleh sampai akhir hayatnya, fiha, di dalam surga, bukan cuma buah-buahan mereka dapatkan. Bukan cuma buah-buahan yang mereka peroleh. Kata Allah, bagi mereka pun azwajum mutahharah. Azwaj itu bentuk jama dari zaujun. Zaujun, pasangan ya Ustaz. Pasangan-pasangan yang suci. Luar biasa nih. Saya baca tafsir, beberapa tafsir Al-Quran disebutkan bahwa jadi buat kita nanti akan mendapatkan pasangan-pasangan yang selalu dalam keadaan suci. Ya. Mendapatkan, kalau buat orang laki itu mendapatkan perempuan di dunia, maksudnya perempuan di dunia itu istri. Dan buat para istri jangan khawatir. Buat ibu-ibu nih, buat ibu-ibu kan nih jadi istri nih. Ya, istri ya. Iya. Nanti ibu-ibu di akhirat pun akan bersama suami ibu di dunia. Allah Akbar, Masya Allah. Jadi nanti di akhirat ya, Bu Kinana bersama suami tercinta di dunia, di akhirat pun ketemu dengan suami. Dia menjadi suami, Bu Kinana. Amin. Suami di dunia, suami di akhirat. Enggak berubah, Ustaz. Istri di dunia, istri di akhirat. Lalu bagaimana? Emang mau berubah, Bu? Enggak, siapa tahu di sini anggurnya beda di sana. Nanti suaminya yang itu juga tapi berubah bentuk gitu. Jadi apa, Bu? Yang banyak suami kalau Bu. Oke, ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus dari Bu Zakia. Jadi begini Bapak Ibu. Lebih ganteng. Ya, udah keduluan Bu Sri Rosmawati. Nebak-nebak, Ustaz. Katanya kalau laki-laki dapat betul, bidadari. itu betul. Jadi suami ibu di dunia akan menjadi suami ibu di akhirat. Tapi suami ibu yang di dunia itu Allah bikin tampan rupawan dengan usia antara 32 dan 33. Gak ada yang tua ya Pak Ustadz. Suami ibu mungkin lagi. 70 tahunan. Jadi bidadara ya. Nanti di sana menjadi suami yang gagah dan tampan rupawan dengan usia 33. Masya Allah, lagi keren-kerennya. Kalau di dunia maaf kalau di dunia mungkin ya suami kita pesek. Nanti Mbak di akhirat mancung. Kenal kita nggak Ustaz? Kenal kita nggak Ustaz? Hah? Ustaz, kalau suaminya dua, istrinya dua gimana Pak Ustaz? Ya itu yang ditanyain. Maksudnya suaminya kenal sama istrinya nggak Ustaz? Ya Allah, khawatir amat aja nggak khawatir. Kalau misal suami kawin lagi gimana Pak Ustaz? Iya tuh, sama siapa jadi Pak Ustadz? Sama yang pertama apa sama yang kedua tuh jadinya tuh? Iya, gitu Pak Ustaz. Kalau kawin lagi gimana? Bidadarinya dapat dua dia. Ya, buat seorang istri yang menikah dengan dua suami, maksudnya suami yang pertamanya umpama meninggal dunia. Kemudian ibu menikah lagi dengan suami yang kedua. Nanti di akhirat nasib ibu tidak seperti Dewi Drupadi dalam cerita Mahabharata yang punya suami 5. Suami ibu tetap satu. Siapkan suami yang satu itu yang paling soleh di antara dua suami itu. Oh gitu ya. Jadi di antara suami. Nah, Bu, siapa yang tadi yang nanya? Bu siapa tadi? Banyak yang nanya. Semua Pak Ustaz. Semuanya Pak Ustadz. Jadi Satu semuanya. Oke, suaminya dua nih. Suaminya ada 2. Meninggal, nikah lagi dengan suami yang kedua, gitu kan? Iya. Nanti di akhirat dengan suami yang mana? Nanti di akhirat dengan suami yang paling soleh di antara dua suami ini.
Ceritanya nih dua suami ini namanya sama. Yang pertama Soleh, yang kedua Soleh. Antara yang dua ini Allah pilihkan yang terbaik buat ibu. Ya Allah. Kirain ketemu dua-duanya Pak Ustadz. Ya, serakah banget ibu. Serakah banget. Bagi-bagi istrinya apa, Bu, begitu Maya? juga sama Ustaz. Serakah banget pengen dua. Tahu, Masya Allah. Sekarang Kalau saya istrinya umpamakan meninggal begini. duluan sama kayak begitu juga ya? Bu Rahmawati, Bu Rahma. Kalau ibu punya suami dua, ibaratnya tekoknya dua, gelasnya atu. Tumpah. Gimana Bu Rahma? Luber dong, Ustaz. Enggak, kalau ketemu dua-duanya saya mau kenalin gitu. Nih suami saya yang dua. Nah, ibu yang kagak-kagak aja dah Bu Rahmawati kelamaan di kereta nih. Biasa jadi macam menang dia, Pak. Ini ngomong udah jam setengah 10 ini nggak berasa. Iya, benar. Ya, oke, saya lanjut ya. Jadi suami kita di dunia menjadi suami kita di akhirat, istri kita di dunia menjadi istri kita di akhirat. Insya Nah, Allah. istri kita di dunia nanti adalah pasangan yang tercantik buat kita dibandingkan bidadari-bidadari. Istri kita di dunia paling cantik. Ustaz, nanya dong resepnya apa? Resep apa? Resep kuat. Resep apa? Ya, Apa, Bu? ya. Jadi buat ibu-ibu dan ibu-ibu yang lain gak usah khawatir. Suami ibu di dunia, suami ibu di akhirat. Kalau pernah punya suami dua, Allah kasih di antara dua itu yang terbaik yang mana? Allah berikan buat ibu. Dan buat ibu yang punya suami di dunia, nanti ketemu lagi di akhirat, ibu menjadi permaisuri di antara bidadari-bidadari. Apa yang saya sampaikan ini, saya kutip dari pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Seorang ulama besar bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, istri kita di akhirat akan menjadi permaisuri di antara para bidadari yang cantiknya ngalaihim gambreng. Kecantikan istri, kecantikan bidadari yang luar biasa itu tidak lebih cantik daripada istri kita di dunia yang telah menjadi permaisuri buat kita. Berubah dong jadi cantik. Iya, jadi nggak usah khawatir. Kalau di dunia kita maaf punya suami rada-rada petot, ntar di akhirat jadi ganteng. Tolong nanti. Ustadz, apa nggak ketukar itu nanti kalau semuanya cantik dan ganteng? Ya Allah, kan punya nama, Bu Mana. Oh, ada nama. Ada tanda tai lalatnya, Bu. Ada nama. Nah, ya Allah. Emangnya Bu Mana ntar di akhirat tuh diganti jadi Dewi Sandra? Tenang aja. Bu Mana? Karena Bu Mana. Jadi cakep, nggak kenal dong. Ya Allah. Masya Allah. Suami kita ilokan kagak kenal sama kita. Udah cantik dan ini ganteng Ustaz. Ya Allah, tenang aja Bu Ma'ana, ntar di akhirat Aa Toci kenal sama Bu Ma'ana yang bisa berubah jadi permaisuri tercantik. Ya Allah, Buka namanya kartun ya. semakin amat. Bu Ma'ana jangan urus ganti nama, Bu. Ya, jadi tolong Bu Ma'ana, namanya jangan sampai berubah, di KTP-nya jangan berubah ya. Apa Ustaz? Tenang Ustaz, kita nggak bakalan Sebagai lupa. penutup saya ingin sampaikan begini. Kata ulama tafsir, pengertian istri-istri yang suci itu nanti istri di dunia ya, maaf dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pas di akhirat lebih semuanya, nggak ada kurangnya. Suami ibu tentu punya kelebihan, punya kekurangan. Nanti di akhirat yang ada bagusnya doang, nggak ada kurangnya.
Amin. Amin, amin. Kata ulama tafsir, suami kita dan istri kita di dunia, ingusan nggak? Pernah ingusan nggak? Di dunia iya pernah. Akhirat nggak ada ingusan lagi. Pilek ingusan. Iya. Covid. Ya. Jadi Nah, di dunia suami kita, istri kita bukan cuma pilek, ingusan, maaf. Ya. Keringetan. Ya, keringetan lah, Keringetan. kentut lah, buang angin lah, ya, kencing lah, buang BAB lah, buang air Nggak ada kecil. kok. Di akhirat udah nggak ada lagi. Panggil semua. Udah bersih Jadi ya, istri Ustaz. kita, suami kita nanti di akhirat juga para bidadari maupun bidadara nggak kencing, nggak BAB, nggak ingusan, nggak belekan, ya, nggak ngiler, nggak ada begitu Nggak ada yang- rituan. Nggak ada yang buang angin ya, Ustaz. Nggak ada. Dan ibu nggak usah nanya, kok bisa nggak buang angin sih? Nggak usah Nggak nanya. makan. nggak sempat Iya. makan. Iya, Kak, berat itu kemana dong makanan sama minuman yang dia konsumsi? Ibu ngapain mikirin yang ribet-ribet begitu? Kasihan ya. Orang semuanya udah dijamin oleh Allah Ta'ala. Dan ini makanan minuman masuk, Allah yang bikin hilang semuanya tanpa buang air kecil, tanpa BAB. Ingat katanya Pak Ustaz. Ingatnya wangi. Keringetnya wangi, nggak ingusan, ya, nggak ada kotoran dari manapun, nggak ada. Pokoknya tubuhnya benar-benar bersih dan suci. Begitu. Ya. Dan Bapak Ibu mohon maaf, ini bukan pornografi. Suami istri nanti bersenggama, nggak punya anak kecuali pengen punya anak. Istri kita di dunia haid nggak? Baik. Ada juga yang enggak kalau usianya udah 60 tahun ke atas. Nah, sebelumnya haid juga. Pos ya? Iya, udah menopause. Menopause. Iya. Jadi di dunia saya katakan ini berdasarkan tafsir para ulama. Jadi di dunia keluar cairan dari lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Entar mah di akhirat nggak ada yang keluar lagi. Semuanya suci, bersih. Masya Allah. Masya Itu Allah. ada di Masya Allah. Ada di- keren banget, Ustaz. Ini ada- anugerah. Apaan? itu ada di Al-Qur'an Ustaz, itunya. Apaan? Itu Apaan? maksudnya Ada di Al-Quran, Ibu. disebutkan Ayatnya ada ya, di Al-Quran. Ya ini kan saya lagi ngejelasin. Iya. Ya, ini saya yang ngejelasin. Jadi kalau saya ngejelasin satu ayat, itu sebenarnya sumbernya dari ayat-ayat yang lain yang belum sempat Ibu Bapak baca. Ya. Iya. Jadi sumbernya dari ayat Al-Quran, hadits Nabi, dan penjelasan para ulama tafsir. Ya, saya sebenarnya pengen terus melanjutkan pembahasan ini sebab seru juga. Cuman Umi udah manggil-manggil baru pulang haji, jadi nanti lagi ya. Iya, Ustaz. Honeymoon, Pak Ustaz, mau honeymoon. Ustaz. Udah pulang Pak Setengah Ustaz. 10 nih. Udah Oke, setengah ya. 10. Oh, Kali ya. kok. Jadi Bapak Ibu yang Saya juga dari panggil-panggil Pak Ustadz. kemudian punya keluasan rezeki. Saya mau mengadakan acara santunan yatim pada tanggal 10 Muharram. Bisa bergabung. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam pelaksanaan ibadah umroh, insya Allah bulan Oktober saya dan Umi akan mengadakan perjalanan umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Itu di bulan Oktober, bisa bergabung. Nanti di sana kita bisa khataman Quran baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Jadi mudah-mudahan bisa ikut umroh bersama kami. Dan insya Allah pada tanggal 10 Muharram kita akan adakan Majelis Al-Quran akan mengadakan acara santunan yatim. Kemudian pada tanggal 19 dan 20 Majelis Al-Quran yang dipimpin oleh Ibu Nursia akan mengadakan acara silaturahim dengan mengadakan acara rihlah. Jadi silakan bergabung. Nggak tahu apakah masih dibuka pendaftarannya ataukah sudah ditutup. Nanti bisa berhubungan langsung dengan Ibu Hajah Nursiah. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan penjelasan tadi memberikan pencerahan buat kita, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan memotivasi Amin. kita berlomba-lomba untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. dan memperbanyak amal soleh sampai akhir hayat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Umi, Pak Ustadz. Iya. Karena sudah jam 1 aja sebenarnya. Baik, Tat. Terima kasih Tat, ibu-ibu semuanya.